Kira-kira Amerika bangkrut nggak? Nah, sekarang Bangkrut ini lah. lihat aja. Nah, bangkrut lah dia. Tapi itu Bangkrut ya. tadi, mereka cetak dolar terus kan, seenak kentutnya aja dia cetak dolar. Indonesia pun nanti begitu, cetak rupiah, inflasi, bodar sia, kata orang Bandung. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi. Makanya harus punya rencana kampanye. Indonesia kemungkinan akan menghadapi krisis ada berapa macam. Yang pertama, krisis terjadi di Natuna. Kita itu hanya menerima spillover. Spillover itu limbah perang, perang nuklirnya mereka. Limbah manusia, pengungsian. Kita udah siap nggak? Kalau kita tidak akan mungkin berperang di Natuna. Karena apa? Karena kita bukan claimant state. Coba kalian baca apa kata Rusia. Kalau Indonesia diganggu, kami akan turun tangan. Itu sudah kesepakatan Rusia. Saya lupa itu di mana. Saya belum lupa saya naruh catatan itu. Coba tanya Rusia sana. Karena Rusia itulah negara pertama yang mendukung Indonesia merdeka. Hati-hati loh. Pak lawyer kita nih, Pak lawyer, Pak Reinhard. Siapa? Pak Reinhard. Ya, oke. Ya, Pak Reinhard. Silakan Pak Reinhard, udah jadi co-host lagi tuh. Horas sama. Horas. Ya, aku pengen dapat pencerahan dari Amang sebagai pengajar di Sesko. Pertanyaanku gini, Amang. Kalau seandainya Eropa main mata dan coba tes case Putin, kemungkinan untuk Perang Dunia Ketiga sejauh mana kemungkinan terjadinya? Itu yang pertama. Kedua, apakah untuk kemungkinan Papua ketika dicoba seperti model Timur-Timur, kemungkinan itu akan lepas juga? Itu aja, Ama. Melate. Oke. Jadi saya ambil dari Papua dulu ya. Kalau Papua sekarang referendum, ya mungkin bisa pisah. Jangankan Papua. Kalau Batak sekarang referendum, merdeka. Saya pilih merdeka. Kalau orang Batak nggak mau merdeka, bodoh. Kalau dikasih referendum. Tetapi, karena kita sudah sepakat untuk bersatu, bangsa Batak menjadi suku bangsa Batak. Kalau Papua bisa merdeka, ya kemungkinan. Kan saya bilang tadi kan apakah Papua bisa merdeka? Bisa. Cabut itu resolusi PBB itu. Keputusan PBB itu dicabut. Bisa. Ya. Kedua, kalau kita menyelenggarakan referendum, makanya kalau mau referendum Papua, referendum seluruh Indonesia. Bukan hanya Papua. Melibatkan. Nah itu. Mau nggak? Dan itu yang disampaikan oleh Pak Endro Priyono. Kalau referendum Papua bukan referendum seperti Timur-Timur, referendum seluruh Indonesia. Ya, Aceh setuju nggak? Sumatera Utara setuju nggak? Itu kalau mau referendum. Jadi kalau kemungkinan Papua bisa iya, bisa tidak. Ya, kemudian Perang Dunia Ketiga juga bisa iya, bisa tidak. Nah kemungkinan itu bisa aja kita berperanggapan. Berperanggapan itu boleh. Tetapi kan peranggapan itu apakah akan menjadi fakta? Ingat, di dalam rencana kampanye, di dalam rencana apapun kita harus punya peranggapan. Kuncinya di peranggapan. Saya mau ke Bandung besok. Peranggapan saya kan ada kan. Apakah akan terjadi hujan lebat? Apakah terjadi gempa? Apakah jembatan putus? Boleh aja. Kalau jembatan itu putus, berarti saya nggak sampai. Saya tidak akan sampai ke Bandung kalau jembatan putus. Atau mobil saya tidak siap. Belum jadi fakta. Nah, kalau peranggapan kita benar dan menjadi fakta benar, berarti peranggapan kita benar. Asumsi ya namanya. Asumsi kita benar. Sama peranggapan sama asumsi. Apakah akan terjadi Perang Dunia Kedua? Bisa iya, bisa tidak. Nah, peranggapan kita, kalau NATO, ini peranggapan ya. Peranggapan itu boleh lebih dari satu. Apabila
Ukraina tetap ngotot bergabung dengan NATO, kira-kira perang dunia nggak? Perang. Kira-kira perang dunia? Bisa perang. Ya Bisa udah pasti perang. perang dunia. Nah, tetapi kalau peranggapan kita Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO. Tidak akan terjadi perang dunia. Kalau terjadi, waduh, Cina udah siap. Itu berapa negara CSTO, ya. CSTO itu Collective Security artinya. Mereka sekarang mengganti Fakta Warsawa menjadi CSTO. Itu berapa negara yang terlibat? Oh ya, memang perang dunia. Di kawasan kita juga terjadi. Ya, mungkin Cina dengan Amerika juga ribut kan. Nah, ini mungkin Cina sekarang wait and see dia aja. Kalau saya lihat wait and see. Nah, sekarang kalau NATO berperang, Amerika perang di wilayah Eropa sana, kira-kira Amerika bisa nggak mempertahankan Taiwan? Halo, kira-kira Amerika bangkrut nggak? Nah, sekarang Bangkrut ini lah. lihat aja. Nah, bangkrut lah dia. Tapi itu Bangkrut ya. tadi, mereka cetak dolar terus kan, seenak kentutnya aja dia cetak dolar. Indonesia pun nanti begitu, cetak rupiah, inflasi, bodar sia, kata orang Bandung. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi. Makanya harus punya rencana kampanye. Indonesia kemungkinan akan menghadapi krisis ada berapa macam. Yang pertama, krisis terjadi di Natuna. Kita itu hanya menerima spillover. Spillover itu limbah perang nuklirnya mereka. Limbah manusia, pengungsian. Kita udah siap nggak? Kalau kita tidak akan mungkin berperang di Natuna. Karena apa? Karena kita bukan claimant state. Ya, satu-satunya negara ASEAN tidak berurusan dengan 9 deslandnya Cina yang dibuat Cina itu. Enggak. Cuman bersinggungan saja. JEE-nya. Itu masih diadakan perundingan. Nah, kalau Papua, ya kita lihat aja. Sekarang Amerika rela nggak Papua merdeka? Pertanyaan di situ. Pasti dibikin merdeka itu. Siapa yang mau bikin merdeka? Amerika lah. Kalau Amerika mau merdeka, kenapa nggak dari dulu? Makanya Kan masih Belanda ada, kan. masih ada tarik ulurnya, Ma. Masih ada tarik ulurnya. Nah iya, tapi Amerika udah nggak bisa karena sudah diputuskan di resolusi PBB. Kan saya bilang tadi, iya bisa merdeka kalau ya keputusan PBB itu dicabut. Sekarang mau nggak PBB mencabut itu? Mau nggak Amerika ikut mencabut? Dan ingat, hati-hati, ada satu lagi. Coba kalian baca apa kata Rusia. Kalau Indonesia diganggu, kami akan turun tangan. Itu udah kesepakatan Rusia. Saya lupa itu di mana. Saya belum lupa saya naruh catatan itu. Coba tanya Rusia sana. Karena Rusia itulah negara pertama yang mendukung Indonesia merdeka. Hati-hati loh. Dan ingat, waktu perang Papua, mengapa Rusia memberikan semua persenjataan modernnya? Waktu itu modern ya. Waktu itu. Makanya Amerika pun ketakutan, Belanda pun angkat kaki dari sana. Hati-hati loh, kita belajar perang ya. Nanti saya kasih tahu operasi Mandala itu. Operasi Trikora. Bagaimana Indonesia melaksanakan kampanye militer. Nah, hati-hati loh. Nah sekarang, tadi Sinaga bilang, ibu kota pindah. Betul. Memang harus pindah. Kalau nggak pindah, pertahanan kita rapuh. Rapuh sekali. Ya, nanti kita cerita khusus lah tentang ibu kota. Nggak usah dari aspek apa Anda menilai. Ibu kota nggak boleh pindah. Dari aspek ideologi, ada yang salah nggak di situ? Dari aspek konstitusi, ada yang salah nggak? Dari aspek doktrin, dari aspek strategi, ada yang salah nggak? Nggak ada. Nggak ada, makanya sayangnya pemerintah tidak melihat dari sana. Dia hanya melihat aspek ekonomi saja. Dari melihat ancaman bencana alam. Lihat ya, satu masalah Laut Cina Selatan, kemungkinan kita krisis. Yang kedua, Indonesia ini supermarket bencana. Ya, bencana alam apa yang nggak ada di Indonesia? Saya mau tanya, banjir, tsunami, gempa bumi, apa yang nggak ada di Indonesia? Penyakit, semua bencana itu. Ya,
Terus ada lagi teroris. Sudah siap nggak kampanyenya? Aneh ya. Coba kalau ada rencana kampanye teroris. Ada rencana kampanye vaksin ini. Ya, wabah penyakit ini, serangan wabah penyakit. Nggak akan kena kita. Sekarang udah berapa juta Indonesia mati. Itu justru melanggar konstitusi. Orang ya, ibu kota pindah nggak melanggar konstitusi. Apa yang dia langgar? Nggak ada. Nggak ada. Emangnya nggak? Dulu kita juga waktu perang pernah kok ibu kota pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Ya, Jepang juga pernah dari Tokyo ke Kyoto. Lah, Mongolia juga pernah pindah juga dari Khartoum ke Ulaanbaatar sekarang. Korea juga pernah. Apakah salah ibu kota pindah? Ya dengan pertimbangan dong. Iya, kalau pertimbangan 30 tahun lagi. Australia juga. Ya, Australia memang memilih Canberra, tidak Melbourne, tidak Sydney. Ya. Jadi mereka itu melalui voting juga itu. Mengapa Canberra? Bukan Sydney atau Melbourne, bukan Darwin. Ya memang Canberra kalau letaknya di mana coba? Halo. Nah, itu memang udah disiapkan. Coba di Darwin sekarang pasukannya Australia udah nongkrong di sana. Komando gabungannya ditaruh di sana. Jangan salah. Kalau terjadi apa-apa chaos di Indonesia, dia hanya merebut Irian Jaya itu cuma 1 jam. Sama mereka merebut Timor-Timor, 6 jam udah habis diambilin. Ya kesalahan Indonesia, kita nggak punya rencana kampanye. Kalau mereka tiap tahun dilatih. Jadi mereka itu udah bukan siap operasional, siaga, on call. Indonesia ada yang siaga? Nggak ada. Inilah yang mau kita bahas. Pertahanan, jangankan pertahanan negara, pertahanan ibu kota aja nggak ada. Terus gimana? Ya buktikan aja kalau ada pertahanan ibu kota. Seluruh tentara itu masuk kedudukan. Di mana dia masuk? Di mana? Senjatanya diarahkan kemana? Pertahanan perut. Pertahanan perut, emang pertahanan perut. Loh iya, karena prajurit itu merayap di atas perutnya, kata Napoleon. Iya, betul. Nah, udahlah, kalian mau tanya apa saya? Udah saya makan semua itu buku itu kok. Indonesia dikuasai cuma hitungan 6 jam. Loh ya, udah. Dan Indonesia bisa berperang cuma 3 jam. Selesai itu udah selesai. Jadi kalau Pak Putih bilang, cek aja. Bensin aja masih banyak utang. Saya juga kaget. Utang aja kita bensin, tahu nggak? Nah, apalagi lah, saya nanti jangan buka boroknya lah ya, nanti nggak enak. Saya kira udah bisa saya jawab ya. Nggak apa-apa Pak Jenderal. Ini pencerahannya udah kenyang itu Pak. Pertahanan rakyat jelata ini Pak Jenderal. Oke, makanya kan selalu kita berlandaskan sistem pertahanan rakyat semesta. Wah, ini ada maskot kita nih, Pak Nugroho nih.